kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati dan Ibu Bupati, kemudian Ibu Ketua DPRD yang sangat berbahagia, Bapak-bapak asisten, Bapak Dr. Andus Haji Rahman Sahnan Putra, sang penggagas Rumah Sakit Awet Muda. Jadi terima kasih Bapak. Inilah rupanya kelanjutan dari usaha Bapak yang dulu kemudian dilanjutkan oleh direktur kami yang sekarang sudah disebutkan tadi sama teman terdahulu. Beliau sangat tanggung jawab kelanjutan. Kemudian Ibu Hajah Nimade Ambarwah IMKes, terima kasih Bu undangan kami. Ini juga beliau mantan kepala dinas penerus Bapak Haji Rahman juga. Kemudian diturunkan ke kami yang di sekarang. Kemudian Bapak Ibu hadirin berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya mewakili teman-teman, kami juga mengucapkan selamat untuk Pak Direktur yang memasuki masa purna bakti. Semoga semua karya dan karsa dari Bapak itu menjadi ibadah. Semoga diberikan kesehatan, umur panjang, dan sukses selalu. Bapak Bupati dan Ibu yang kami hormati, saya ingat betul Bapak Direktur kita ini diberikan amanah oleh Bapak Bupati tanggal 3 Januari 2017 yang insya Allah sebentar lagi akan memasuki masa purna tanggal 31 Desember 2022 ini. Terkhusus Bapak Direktur, sebenarnya tak akan cukup waktu untuk mengucapkan rasa di hati kami untuk berpisah bersama Bapak. Namun yang jelas kami akan selalu berdoa Pak Direktur, semoga Bapak tetap sehat serta panjang umur, sehingga Bapak selalu dapat membimbing kami walau sudah tidak bersama kami lagi di rumah sakit ini. Selamat melanjutkan perjuangan dimanapun Bapak berada. Semoga sukses dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Kita hanya berpisah dalam hubungan kerja, jangan memutuskan hubungan silaturahim, dan tetap menjalin komunikasi meskipun Bapak sudah pensiun. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang Bapak berikan kepada kami yang ada di rumah sakit. Kami bersyukur bahwa kita adalah rekan kerja. Melepas Bapak tidaklah semudah mengucapkan selamat jalan. Semoga semua rencana Bapak untuk masa pensiun diberikan kelancaran dan kemudahan. Bapak dan Ibu Bupati yang kami hormati, sebelum saya akhiri kisah kenang ini, izinkan saya, ya teman-teman tadi lupa, mungkin saya menyampaikan beberapa pantun. Pergi ke kota lihat ponakan, mulus jalannya sudah diaspal. Sebenarnya susah untuk dikatakan. Kami ucapkan selamat jalan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia untuk kita semua. Om Swastiastu. Bapak Bupati beserta Ibu yang kami hormati, kami banggakan, Ibu Ketua DPR, Bapak Sekda, Bapak Asisten lengkap, kebetulan asisten 1 ya, Bapak Asisten 2 sekaligus beliau sebagai Dewan Pengawas kebetulan ya. Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Direktur Rumah Sakit Ripat, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Yusni Hatinan yang kami hormati, kami muliakan, Pak Haji Rahman yang jadi panutan saya untuk menjadi fighter di dalam mengemban sebuah tugas tanggung jawab.
seluruh Bapak Ibu Kepala Puskesmas juga yang hadir pada siang ini, Bapak Camat Armada, jajaran direksi, seluruh karang rumah sakit awet muda yang saya banggakan, yang saya cintai. Tidak terasa 6 tahun perjalanan rumah sakit. Sebagai seorang nahoda, saya diberikan amanah oleh Bapak Bupati. Pada saat itu saya masih ingat sekali, begitu diperintah dilantik H+1, langsung saya bergerak ke rumah sakit Narmada, minta izin sama Pak Kadis, Pak Haji Rahman waktu itu, untuk segera saya melakukan pemetaan kondisi, memotret situasi di rumah sakit, sambil saya memikirkan apa yang harus kita perbuat atas sebuah kondisi yang sangat minimalis sekali di rumah sakit ini. Sangat-sangat minimalis. Satu lembar kertas pun tidak ada. Apalagi kita bicara form tentang layanan, tidak ada sama sekali. Kami diberikan pada saat itu sekitar 62 staf. Itu staf pindahan dari beberapa puskesmas. Ini adalah kondisi awal yang menurut saya tidak boleh didiamkan, harus segera kita cepat berdayakan. Hal strategis yang saya lakukan adalah yang pertama mengumpulkan mereka, mengukur kekuatan kita seperti apa, kemudian termasuk sarana prasarana yang kita miliki. Saya membagi tugas, membagi orang, membagi tugas. Setelah itu, terima kasih sekali untuk Rumah Sakit Ripat sudah memberikan kesempatan untuk kita melakukan studi banding ke sana, studi tiru, untuk bisa memotret layanan itu seperti apa. Saya tugaskan di IGD, ada tugaskan di rawat inap, di poli dan sebagainya. Dengan bekal mereka ke sana memotret sistem layanan, termasuk minta izin sama kepala ruangan atau penanggung jawab di masing-masing ruangan di sana itu untuk mengambil masing-masing form yang sudah ada. Saya menerapkan konsep ATM, amati, transfer, modif ala awet muda. Ya. Setelah 1 minggu mereka melakukan studi tiru di sana, kita mencoba untuk duduk kembali, menyusun strategi apa yang harus kita lakukan. Tidak lebih dari 1 minggu pasca itu, kita masuk di kondisi siap untuk mencoba mempromosikan diri bahwa sekarang ada rumah sakit Pratama Awet Muda di Lombok Barat, khususnya di Kecamatan Narmada. Dan saya selalu konsultasi sama Pak Haji Rahman, waktu itu beliau kepala dinas, untuk jangan sampai menyimpang. Karena di awal-awal sebuah pergerakan ini sama dengan saya harus membuat sebuah fondasi yang kuat. Rumah sakit ini mau dibawa kemana nanti ke depannya? Salah di tahap awal, ini akan berpengaruh ke pengembangan-pengembangan berikutnya. Nah, sehingga pada saat itu dilakukan soft opening. Bapak Bupati yang langsung pada saat itu melakukan soft opening, ya, dihadiri dari seluruh kepala OPD di sekretariat daerah lengkap, untuk kita juga memanfaatkan kepada masyarakat memberikan pelayanan gratis, ya, sampai dilaksanakan kegiatan grand openingnya, sampai menyusun yang namanya tarif yang berkaitan dengan nilai yang harus kita berikan kepada masyarakat atas layanan yang diberikan. Kondisi awal ini dilanjutkan dengan pertemuan di Aruna. Saya masih ingat itu, rakor pertama Pak Haji Rahman izin saya menyampaikan master plan-nya rumah sakit. Saya buat rumah sakit ini 5 tahun ke depan mau jadi apa? Apa yang harus kita bangun? Dengan roadmap yang jelas, tahun pertama ini, tahun kedua ini, ketiga ini, keempat ini, dan kelima ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih
terima kasih atas support dari pemerintah daerah, dari dinas kesehatan, dari seluruh kekuatan yang ada di rumah sakit ini, sehingga memudahkan sekali saya sebagai kondekturnya, jadi sopirnya di rumah sakit ini, memiliki spirit yang kuat ya, untuk membawa lokomotif rumah sakit ini ke arah kemajuan. Sehingga setiap tahun kita harus membuat konsep pengembangan rumah sakit. Sebenarnya kalau kita lihat dari master plan yang ada bonus satu yang luar biasa atas keinginan kita untuk menuntaskan semua paket. Ibarat kita buat kado di ulang tahun ke-6-nya rumah sakit ini, ada pita yang dibalut ditambah dengan bunga cantik, yaitulah paripurnanya akreditasi rumah sakit Awet Muda. Saya plong, saya merasa senang sekali dengan luar biasa kekuatan teman-teman di sini, support dari pemerintah daerah. Tapi ini ada satu ganjelan di hati tatkala kita bicara tentang masalah kesehatan di Kabupaten Lombok Barat. Sebuah mimpi besar sebenarnya yang ingin sekali bisa terwujud, yaitu masyarakat bisa tersenyum tatkala mereka itu mengalami masalah kesehatannya. Kemana harus memeriksakan diri, mereka dapatkan. Mereka terpayungi dengan sistem yang kuat. Apalagi dengan sekarang rumah sakit ini sebagai UPT Blood yang secara administratif itu di bawah dinas kesehatan, lebih mudah lagi sebuah kendali sistem layanan yang komprehensif yang terbangun antara layanan primer dengan layanan rujukan, antara puskesmas dengan rumah sakit. Kalau dua-duanya ini dikuatkan, baik SDM-nya, kemudian fasilitasnya, rumah sakit juga seperti itu, kemudian membuat sistem layanan rujukan untuk kasus-kasus yang memang harus dirujuk. Saya yakin sekali masyarakat Lombok Barat tidak akan bingung mencari layanan kesehatan, dan kita akan lebih banyak bisa melayani masyarakat kita dan tidak harus merujuk ke kota Mataram. Tahun ini kita sudah raih semua. Saya memang berakhir secara kedinasan karena masuk purna tugas. Tapi sebuah mimpi saya harapkan nanti bisa dilanjutkan oleh penerus-penerus kami, penerus-penerus saya yang nanti ada di rumah sakit Awet Muda, didukung oleh pengambil kebijakan, apakah itu di level dinas kesehatan, di pemerintah daerah termasuk Bapak Bupati nantinya, di legislatif juga Ibu Dewan, untuk pengembangan tahap berikutnya dari rumah sakit Awet Muda. Saya sudah membuatkan master plan kedua untuk tahun 2023 yang sudah pasti kemarin pada saat kita Zoom meeting dengan Kementerian Keuangan, kemudian Bappenas, kita di ACC untuk mendapatkan dana DPHCHT untuk pembangunan fisik hemodialisa senilai 1,4 miliar. Peralatannya kita KSO, saya sudah kaji betul, itu tidak akan pernah memberatkan rumah sakit, justru membantu masyarakat di dalam mendapatkan layanan cuci darah. KSO hanya dibebankan 68.000 dari nilai yang biasa kita bayar kalau kita tidak KSO per satu pasien. Tidak terlalu mahal dan kita bisa klaim semua itu BPJS. Tahun 2023 akhir, artinya kita sudah bisa melayani termasuk dokter spesialis Pak Dr. Adi, rencana pendidikan 6 bulan untuk bisa betul-betul nanti mengelola bank darahnya, mengelola hemodialisanya bersama dengan tim-tim yang terkait di sana. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Bapak Bupati, kami menginginkan sekali kondisi IGD rumah sakit. Kondisi IGD rumah sakit ini sudah
sangat-sangat tidak layak untuk sekarang kita melayani pasien yang cukup banyak masuk ke rumah sakit. Bila berkenan displitkan anggaran di AK misalnya atau yang mana, ini akan manfaatnya luar biasa baik untuk masyarakat maupun pengembangan rumah sakit yang berkelanjutan. Master plan kemudian kita pertajam dengan bangunan yang bersangkutan, bangunan IGD-nya itu membutuhkan kurang lebih antara 12,5 sampai 15 miliar. Itu lengkap, lantai 2 ada ruang operasi di dalamnya, kemudian ada ruang radiologinya, ronsennya, ada laboratoriumnya, kemudian ruang pelayanannya dengan triase lengkap dan ruang observasi. Lahan sangat aman Pak Bupati, dan sangat aman sekali. Dan kalau itu bisa beroperasi, kita pasti akan lebih banyak bisa menangani kasus-kasus kegawatan yang ada di Lombok Barat. Untuk sebuah pengembangan konsep layanan yang komprehensif, 2024 sasaran yang harus kita sentuh adalah rawat inap. Harus buat 2 lantai, sebelahnya kembarannya, karena dia satu atap nanti Pak Bupati. Kalau itu dibangun, kita bisa nambah lagi tempat tidur lagi 120 tempat tidur Pak Bupati, 120 tempat tidur. Dan ini akan bisa nantinya menjadi tempat pelayanan untuk beberapa spesialis yang memang harus kita tambah. Karena begitu kita misalnya menambah spesialis DHT, mata sudah ada di sini, ya. Kemudian saraf sudah ada, itu akan bisa nanti menambah kemungkinan kita dari 15 spesialis kita akan bisa menjadi 30 spesialis di sini nantinya. Plus yang terpenting adalah tahun 2025, 3 tahun berturut-turut berarti dari tahun besok, itu tambahan gedung seperti ini yang ada di sebelah di Irnace. Kalau itu terbangun, lengkaplah rumah sakit awet muda ini, kita bisa buat rumah sakit awet muda kelas C tapi rasa B. Itu yang penting kita bisa lakukan, dan kita akan bisa meminimalisir jumlah kasus-kasus yang harus kita rujuk ke Kota Mataram. Ini yang harus kita jawab, di samping untuk memendekkan rentang kendali layanan kepada masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Bupati yang saya hormati, saya mengambil tema untuk ulang tahun kita di tahun ini yang ke-6, bersatu, bersinergi, berinovasi untuk Rumah Sakit Awet Muda Narmada Cemerlang. Spirit yang luar biasa, bersatu. Kekuatan yang kami dapat selama 6 tahun ini dari sebuah konsep bersatu itu luar biasa. Kami sinergikan semua kekuatan, semua potensi, kemudian kami pancing mereka berinovasi. Saya tidak pernah dan tidak suka memimpin dengan gaya otoriter, tapi eksekutif demokratik, artinya bottom up, bukan top down. Berikan kesempatan kepada staf yang luar biasa untuk menyampaikan juga sebuah konsep-konsep inspirasi. Saya yakin dari sekian orang yang memberikan masukan, itu ada sekian banyak yang baik yang kita bisa nanti create menjadi sebuah konsep pengembangan juga. Bapak Ibu sekalian, saya yakin dalam 6 tahun perjalanan mengawal rumah sakit ini ada hal-hal yang tidak berkenan, yang kurang elok baik di telinga maupun di hati. Dari hati yang paling dalam, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada hal yang sengaja saya lakukan, tapi akibat spirit saya yang luar biasa ingin mengemban rumah sakit ini supaya dia berkembang dengan baik, maju dengan baik. Sehingga kadang-kadang dengan tipikal saya sebagai orang yang Bu Rida tadi bilang kadang keras gitu loh, tapi keras saya itu adalah tujuannya adalah untuk kebaikan bersama, dan itu saya lakukan untuk Rumah Sakit Awet Muda, untuk Kabupaten Lombok Barat gitu. Dan untuk Bapak Ibu Kepala Puskesmas,
yang hadir pada siang ini. Mungkin harapannya banyak sekali ya untuk bisa setiap rujukan itu bisa dilayani di rumah sakit, bisa diterima. Akhir kata Bapak Ibu sekalian, momen yang baik ini, hari ini memang betul saya pas berusia 58 tahun, tanggal 24 Desember. Terima kasih atas ucapannya, doanya, dan saya juga pasti akan mendoakan Bapak Ibu sekalian semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dimudahkan segala urusan, dan kita semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Akhir kata kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dengan penghargaan diterima oleh Sanitarian Ramlan Ritawati dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai Sanitarian Terbaik tahun 2022 mendukung program Tuntas Sanitasi Total berbasis masyarakat di Kabupaten Maluku. Penyerahan sertifikat oleh Yang Terhormat Bupati Lombok Barat beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat. RSUD Awak Muda Narmada mendapat sertifikat akreditasi dengan status akreditasi paripurna dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Daman Pusat untuk RSUD Awak Muda Narmada akreditasi paripurna. Kepada yang terhormat Bapak Haji Fauzan Khalid SAG MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ketua DPRD Lombok Barat, Pak Sekda, yang saya hormati para asisten, para kepala UPD yang berkesempatan hadir, Pak Kadikes, BKD, kemudian mantan Kadis Kesehatan, yang paling muda di sini Pak Rahman, muda yang kedua Bu Amba, Pak Direktur Rumah Sakit Tripat, Direktur Rumah Sakit RSAM Al-Mukarramun, para tuan guru, keluarga besar Rumah Sakit Awet Muda Narmada yang saya banggakan, Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia. Izin saya juga ingin menyampaikan kenangan terhadap rumah sakit ini, karena dalamnya kenangan terkait dengan rumah sakit ini, insya Allah nanti yang akan saya sampaikan itu yang tadi belum disampaikan. Karena sejak awal saya ikut terlibat, dan justru masa sulitnya itu bersama Pak Rahman rumah sakit ini. Tadi disampaikan peletakan batu pertama 2012, tapi sama sekali tidak bergerak. Sama sekali tidak bergerak. 2016 awal baru dia bergerak. Kemudian kita buka rumah sakit ini tepat tanggal 24 Desember 2016. Grand opening oleh Ibu Menteri Kesehatan itu Maret 2017. Ada yang tidak pernah saya lupakan Pak Rahman. Baliho banyak kita ganti dulu waktu Ibu Menteri datang. Kenapa? Karena Bu Menteri tidak berkenan ada fotonya di baliho.
Baru kita tahu Ibu Menteri Kesehatan itu Profesor Nila Muluk. Di mana-mana beliau katanya tidak mau punya foto di baliho, di spanduk penyambutan dan seterusnya. Semuanya diganti. Sampai dengan waktu peresmian itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, waktu Pak Dr. An mau kita jadikan sebagai direktur, itu konsultasi saya juga banyak dan ke banyak orang. Ada rasa tidak enak waktu itu, terus terang saja. Beliau ini sekretaris dinas kesehatan, menjadi direktur rumah sakit Pratama, dan bahkan sampai kelas B, itu eselonnya 3B. Sekretaris dinas kesehatan itu 3A. Ada rasa tidak enak waktu itu. Tapi banyak orang yang meyakinkan saya, jangan lihat eselonnya. Dalam tanda kutip, Bapak Ibu sekalian, saran yang masuk ke saya, korbankan Dr. An turun eselon demi kemajuan rumah sakit awet muda Narmada. Karena waktu itu masukan yang sampai ke saya yang keras itu, dalam tanda kutip lagi-lagi, Dr. An gitu. Dan untuk pertama-tama itu butuh orang keras gitu. Akhirnya kemudian Bapak Ibu sekalian, saya manggil Dr. A. Satu permintaan saya waktu itu mungkin beliau tidak ingat kan. Sebelum Bapak pensiun, tolong jadikan rumah sakit itu jadi C. Itu permintaan saya sama beliau. Ya. Dan alhamdulillah justru sebelum pensiun, rumah sakit kita ini sudah menjadi rumah sakit tipe C. Dan kadang-kadang beliau mungkin tidak sadar juga, setiap beliau menghadap ke saya, biasanya bertiga Pak Dok ya, pertanyaan saya itu tidak pernah hilang dari kata-kata, kapan rumah sakit ini jadi tipe C? Baik di kantor, di rumah, dan seterusnya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Dan bahkan kalau kita analogikan dengan sekolah, rumah sakit ini 2 kali mengalami akselerasi. Hanya 5 tahun setengah, 2 kali tamat. Pratama ke D, alhamdulillah D ke C. Pasca dinaikkan menjadi tipe C, langsung diajukan akreditasi yang saya serahkan tadi. Alhamdulillah akreditasinya kemudian menjadi paripurna. Saya kira ini juga bukan hanya jasa Dr. An, tapi juga pasti karena soliditas, pasti karena loyalitas, pasti karena sinergitas yang terbangun di Rumah Sakit Awet Muda Narmada. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin jawab yang diharapkan Dr. An tadi. Saya jawab dengan ringkas saja. Pembangunan IGD yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, kita bangun 2023. Kebetulan sekali ini. Jadi waktu kita membuka kelas apa Pak Dok di Tripat kemarin, ya itu langsung kita kumpul itu. Kebetulan Pak Sekda dah hadir karena acara lain sama Pak di Dinas Kesehatan di rumah sakit. Di sanalah kita putuskan IGD rumah sakit awet muda juga harus kita bangunkan di tahun 2023, karena bukan ingin sombong, karena memang kebutuhan. Bu Ketua,
Coba belum cek nanti IGD itu priak kita pasang. Insya Allah Pak Dok. Dan kita sudah punya cara. Ya, kita sudah punya cara, kita sudah punya solusi ya, supaya IGD Rumah Sakit Awet Muda Narmada ini di 2023 ya, bisa kita bangun. Mohon doa, mudah-mudahan ada kelebihan dana lagi sehingga penataan yang di depan ini. Mohon maaf, Awet Muda Narmada ini pupurnya sama ginjunya yang kurang. Pupur dan ginju yang utama itu yang di depan itu yang kurang. Belum lagi alhamdulillah Bu Ketua DPRD, di NTB ini hanya ada 2 rumah sakit yang memakai panel tenaga surya, yaitu Rumah Sakit Gerong dan Rumah Sakit Awet. Walaupun belum bisa beroperasi. Kenapa belum bisa? Karena harus izin. Harus izin dari kementerian. Kalau uji coba udah tidak ada masalah, alhamdulillah. Nah, itu juga nanti akan sangat membantu konteks efisiensi. Perkiraan kita bisa 30-40% efisiensi pembayaran listrik. Rumah Sakit Gerong saja Bapak Ibu sekalian, bayar listriknya itu sebulan 150 juta. Ini berapa Pak Dok? 100 juta sebulan. Nah, kalau bisa efisiensi 40% kan 40 juta sebulan. 40 juta kali setahun, iya 500-an juta yang bisa diefisiensikan dengan panel tenaga surya itu. Dan yang tidak kalah penting itu artinya kita ikut berkontribusi terhadap pengurangan karbon yang sekarang menjadi tantangan dunia, dan bahkan akibatnya langsung kita rasakan. Iklim tidak tentu, musim hujan tidak pasti, dan seterusnya dan seterusnya. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat kepada Rumah Sakit Awet Muda Narmada, dan mudah-mudahan nanti bupati berikutnya, saya tidak tahu yang jadi bupati berikutnya ini apa Bu Wabu, apa Bu Ketua DPRD, apa Pak Rahman, saya tidak tahu. Yang pasti saya titiplah rumah sakit ini supaya tetap menjadi Oh ya, saya lupa untuk peletakan pembangunan IGD-nya Pak Kadis Kesehatan, jangan lupa undang Pak Dokter A. Nah, jangan dilupakan. Ya. Bapak Ibu sekalian, selamat sekali lagi, mudah-mudahan terus mengalami transformasi ke arah yang lebih baik, ya, ke arah yang bisa membanggakan kita semua. Dan selamat ulang tahun Pak Dok yang ke-58 ya. Mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan sehat selalu dan berbahagia bersama keluarga. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Dan terima kasih untuk pengabdian serta dedikasi Dr. Aan Putra Suryana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.